12 Juli 2008, polisi menemukan potongan tubuh di Jalan Kebagusan Raya, dekat SD Negeri Ragunan 14, Jakarta Selatan. Di sebuah desa kecil bernama Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kehidupan berjalan sederhana dan tenang. Sawah terbentang luas, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan deru sepeda motor tua jadi suara khas tiap pagi hari. Namun, di tempat yang tampak begitu damai ini, pada 1 Februari 1978, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ferry Idam Heriansyah. Kelak, dunia akan mengenalnya dengan nama Rian Jombang. Ambil nafas dalam-dalam, karena yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah titik yang mengubah segalanya. Selamat datang di Titik Balik, karena setiap kisah punya titik balik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. 1 Februari 1978, di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, lahir seorang anak laki-laki bernama Ferry Idam Heriansyah, yang kemudian dikenal publik sebagai Rian Jombang. Ia merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara, lahir dari pasangan Ahmad Maskur dan Kasiatun. Ayahnya semula bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik gula, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Sejak masa kecil, Rian tampak berbeda dari banyak teman sebayanya. Ia lebih sering ikut kegiatan yang secara tradisional dianggap lebih dekat dengan perempuan. Misalnya berdandan, aktif dalam kegiatan seni, dan di sekolah sempat dikenal sebagai siswa yang pandai bergaul dan cekatan. Pada masa SMP dan awal SMA, Rian beberapa kali berpindah sekolah. Ia sempat masuk SMA favorit, yakni SMA Negeri 1 Jombang, kemudian pindah ke SMA Kabuh, dan setelah itu lalu pindah lagi ke SMA Negeri 3 Jombang. Dari sana, akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk mencari kesempatan baru. Di ibu kota, Rian mulai menjalani kehidupan yang berbeda. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ia bergabung dengan lingkungan pergaulan yang membuatnya merasa lebih diterima. Dan ia secara bertahap menjalin relasi sosial yang cukup bebas dibanding lingkungan asalnya. Pada titik ini, kehidupan Rian sudah membawa dirinya jauh dari kampung halamannya. Ia tinggal di Jakarta dan Depok, bergaul dengan berbagai lingkungan baru, dan menjalin relasi sosial yang berbeda dengan masa lalu. Salah satu relasi penting dalam kehidupan Rian adalah dengan seorang pria bernama Novel Andreas, yang dalam berbagai laporan disebut sebagai teman dekat atau kekasih Rian. Kemudian terdapat juga hubungan Rian dengan seorang pria bernama Heri Santoso, yang menjadi titik awal konflik yang kemudian berkembang menjadi sebuah kasus besar. Menurut investigasi polisi dan laporan sumber resmi, konflik mulai muncul ketika Heri menawarkan sejumlah uang kepada Rian agar Rian mau membantu Heri untuk menjalin hubungan dengan Noval. Suatu penawaran yang menurut Rian dianggap kurang hormat terhadap relasi dan kepercayaannya. Rian merasa tersinggung. Ia merasa bahwa kepercayaan dan hubungan sosial yang ia jaga mulai terganggu, tercampur antara perasaan tertipu, marah, dan kecewa. Pada tanggal 12 Juli 2008, di kawasan belakang Kebun Binatang Ragunan di Jakarta Selatan, petugas menemukan 7 potongan tubuh manusia yang dibuang dalam 2 lokasi berbeda. Salah satu potongan yang paling mudah diidentifikasi adalah milik Heri Santoso, berusia 40 tahun, yang kemudian ditegaskan sebagai korban pertama dalam kasus ini. Penyidikan oleh Polri selanjutnya membawa ke sebuah apartemen di Depok, tepatnya di Margonda Garden Residence kamar 309, Jalan Margonda Raya, di mana Heri dipastikan menjadi korban di sana.
Jejak digital mulai muncul ketika Rian bersama Noval menggunakan kartu ATM dan kartu kredit milik Harry sebesar Rp3.040.000 untuk transaksi di sekitar Depok atau Jakarta. Hal ini menjadi salah satu jejak awal yang mengungkapkan keterkaitan Rian dengan hilangnya Harry. Setelah penangkapan Rian pada 15 Juli 2008 di sebuah rumah di kawasan Pesona Kahyangan, Depok, polisi mulai menelisik ke kampung halamannya di Desa Jatiwates, Dusun Meijo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di halaman belakang rumah orang tuanya ditemukan sejumlah kuburan dan bekas kolam ikan yang kemudian digeledah, mengungkapkan kerangka dan sisa tubuh korban lainnya. Sumber juga mencatat bahwa modus operandi yang digunakan meliputi penghilangan jejak melalui penguburan dan pemindahan lokasi. Menurut pengakuan Rian, sampai saat ini korban Rian yang pertama adalah Guru Setio Pramono alias Guntur, berusia 27 tahun, yang dihilangkan nyawanya pada bulan Juli 2007. Di rumah orang tua Rian di Jombang, kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga tewas. Mayatnya lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah, lalu dikubur dengan tanah. Menurut data resmi, total korban yang diakui Rian berjumlah 11 orang. Korban pertama Harry di Jakarta, dan selanjutnya 10 korban lainnya yang ditemukan terkubur di kampung halamannya. Korban-korban tersebut berusia sangat variatif. Misalnya ada seorang anak berusia 3 tahun, yaitu Sylvia Ramadhani Putri, putri dari salah satu korban yang jenazahnya ditanam di Jombang. Setelah rangkaian penyelidikan yang intensif, Badan Penegak Hukum di Indonesia membawa kasus ini ke persidangan. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Depok memutuskan bahwa Ferry Idam Heriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim pada hari tersebut. Kasus ini kemudian sampai ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan peninjauan kembali atau PK dari terdakwa ditolak, sehingga putusan hukuman mati memiliki kekuatan hukum yang tetap. Meski demikian, hingga berita tahun 2025 ini, pelaksanaan hukuman mati terhadap terdakwa belum dilaksanakan. Otoritas penjara menyebutkan bahwa eksekusi merupakan kewenangan khusus dari kejaksaan, dan terdakwa masih memiliki hak mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Di masa tahanan, kehidupan terdakwa berada di dalam lembaga permasyarakatan yang telah ditetapkan. Ia mengikuti program pembinaan sebagaimana berlaku untuk narapidana lainnya. Secara sosial dan akademis, kasus ini menjadi bahan kajian di bidang kriminologi dan forensik. Misalnya, sebuah penelitian profiling kriminal menyebut bahwa pelaku pembunuhan berantai di Indonesia, seperti kasus Rian, umumnya dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dan memiliki faktor psikologis yang kompleks. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan di masyarakat. Bagaimana sistem hukum merespon kejahatan berat? Bagaimana rehabilitasi dan pengawasan narapidana yang dijatuhi hukuman paling berat? Serta bagaimana pencegahan agar kejadian serupa tak terulang? Pada akhirnya, kisah Rian Jombang bukan hanya soal satu orang dan perbuatan yang dia akui. Ia juga mencerminkan bagaimana faktor individu, lingkungan sosial, dan sistem peradilan berinteraksi dalam sebuah rangkaian yang panjang. Pelajaran utama yang dapat kita tarik dari kisah ini antara lain, yang pertama, pentingnya mengenali bahwa perubahan lingkungan sosial dapat membawa tekanan psikologis yang besar bagi individu. Rian yang berasal dari Jombang kemudian tinggal dan bergaul di Jakarta menunjukkan dinamika identitas dan relasi yang kompleks. Yang kedua, bahwa konflik pribadi termasuk soal kepercayaan, relasi sosial,
Dan dinamika keuangan meskipun tampak berskala kecil dapat berkembang menjadi konsekuensi yang jauh lebih besar bila tidak terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, sistem hukum dan permasyarakatan memiliki peran penting dalam menegakkan pertanggungjawaban bagi tindakan berat. Dan yang keempat, kasus ini juga mengingatkan kita bahwa sensasi media dan pemberitaan publik terhadap kejahatan berat harus dibarengi dengan pemahaman yang dalam tentang pencegahan, kesehatan mental, relasi sosial, dan bagaimana masyarakat bisa lebih tanggap dalam menangani sinyal peringatan. Mari kita merenung bahwa kejadian ini bukan hanya mengenai apa yang sudah terjadi, tapi juga tentang apa yang bisa kita lakukan bersama agar kejadian serupa tidak pernah terulang. Warisan kasus ini bukan hanya jadi kisah yang mengejutkan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan, relasi, dan tanggung jawab sosial saling terkait satu sama lain. Dan bahwa seringkali perubahan besar dimulai dari pemahaman yang kecil.